Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Randy Utapea, kelas Vincentis 5. Saya akan menjelaskan soal penilaian akhir semester SMA Bintang Timur. Soal yang pertama yaitu suhu gas ideal dalam tabung dirumuskan sebagai EK sama dengan 3/2 kT. T menyatakan suhu mutlak dan E sama dengan energi kinetik rata-rata molekul gas. Berdasarkan persamaan di atas, maka semakin tinggi suhu gas, energi kinetiknya semakin kecil. Pernyataan tersebut salah. Yang nomor 2 yaitu tekanan gas ideal di dalam ruang tertutup terhadap dinding tabung dirumuskan P sama dengan 2N/3V EK. P sama dengan tekanan atau PA, N sama dengan jumlah molekul atau partikel gas sama dengan volume sama dengan volume gas, dan EK sama dengan adalah energi kinetik rata-rata molekul atau joule. Pernyataan yang benar terkait rumusan di atas, maka tekanan gas terhadap dinding tergantung pada jumlah molekul persatuan volume. Pernyataan tersebut benar. Nomor 3. Sejumlah gas ideal dalam tabung tertutup dimanaskan secara isokorik sehingga suhunya naik menjadi 4 kali suhu semula. Energi kinetik rata-rata molekul gas ideal menjadi 4 kali semula. Pernyataan tersebut benar. Nomor 4. Suatu gas ideal mula-mula menempati ruang yang volumenya dan tekanan P. Jika suhu gas menjadi 5/4 T dan volumenya menjadi 3/4 V, maka tekanan menjadi 5/3 P. Pernyataan tersebut benar. Nomor 5. Sejumlah gas ideal berada di dalam ruang tertutup mula-mula bersuhu 27 derajat Celcius. Supaya tekanannya menjadi 4 kali semula, maka suhu ruangan tersebut adalah 297 derajat Celcius. Pernyataan tersebut salah. Yang B yaitu menjorokkan. Pada keadaan A, tekanannya 2,0 N/m kubik. Volumenya 0,4 meter kubik. Suhunya 400 Kelvin. Pada keadaan B, tekanannya 4,0 N/m kubik. Volumenya Vb, suhunya 800 Kelvin. Keadaan C yaitu tekanannya 4,0, volumenya 0,2 dan suhunya Tc. Pertanyaan nomor 6 yaitu jumlah mol pada keadaan A. Jadi pada nomor 6 diketahui P sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 PA, V sama dengan 0,4, T sama dengan 400 Kelvin. Yang ditanya N. Rumusnya yaitu PV sama dengan nRT. N sama dengan PV per nRT. P nya yaitu 2 kali 10 pangkat 5 kali 4 kali 10 pangkat 1. R nya 8,314 kali 400 sama dengan 8 kali 10 pangkat 4 per 3 kali 325,6. Hasilnya sama dengan 800.000 menjadi 24 cm. Yang nomor 7 yang ditanya Vb pada keadaan A dan B. Pada nomor 7 yaitu PA nya sama dengan 2 kali 10 pangkat 5, PB nya 4 kali 10 pangkat 5, VA nya 0,4 kali 10 pangkat 3, TA nya 400 Kelvin, TB nya 800 Kelvin. Yang ditanya VB. Rumusnya yaitu PA kali VA per TA sama dengan PB kali VB per TB. 2 kali 10 pangkat 5 kali 0,4 per 400 sama dengan 4 kali 10 pangkat 5 kali VB per 800 Kelvin. Sama dengan 0,8 kali 10 pangkat 5 per 400 kali 4 kali 10 pangkat 5 per 800. Ini dikali silang. Hasilnya menjadi 640 kali 10 pangkat 5 per 1600 kali 10 pangkat 5. Jadi hasil dari 640 per 1600 itu sama dengan 0,4 meter kubik. Nomor 8 yang ditanya Cc pada keadaan A dan C. Nomor 8 itu kita menggunakan rumus PA VA per TA sama dengan PC VC per TC. PA nya 2 kali 10 pangkat 5, VA nya 0,4, TA nya 400, PC nya 4 kali 10 pangkat 5, VC nya 0,2, TC yang ditanya. Jadi 0,8 kali 10 pangkat 5 per 400 sama dengan 0,8 kali 10 pangkat 2 per TC. Hasil dari perkalian tersebut yaitu 320 per 0,8. 320 per 0,8 itu 400 Kelvin. Jadi TC nya sama dengan 400 Kelvin.
Yang nomor 9 ditanya jumlah partikel pada keadaan B. EK-nya yaitu 3 per 2 kT. 3 per 2 kali 1,38 kali 10 pangkat 23 kali 400. 400 bagi 2 sama dengan 200. Hasilnya menjadi 328 kali 10 pangkat min 23. Rumusnya yaitu N sama dengan 3 PV per 2 EK. 3 dikali 4 kali 10 pangkat 5 dikali 0,2 per 2 kali 828 kali 10 pangkat min 23. 2,4 kali 10 pangkat 5 per 1,656 kali 10 pangkat 23. Hasilnya menjadi 0,0014 kali 10 pangkat 28. N sama dengan 1,4 kali 10 pangkat 25. Nomor 10 yang ditanya usaha pada keadaan CB. Usaha pada keadaan CB kita menggunakan rumus yaitu W sama dengan 4 kali 10 pangkat 5 dikali 0,4 dikurang 0,2. Hasilnya yaitu 4 kali 10 pangkat 5 dikali 0,2. 0,8 kali 10 pangkat 5. W nya sama. Uraian singkat. Nomor 11. Jika suhu gas ideal dalam ruangan tertutup dinaikkan menjadi 4 kali suhu semula, maka kecepatan gerakan partikel-partikelnya menjadi, yang pertama diketahui yaitu T1 sama dengan T1, T2 sama dengan 4T1. Yang ditanya VRMS2. Kita menggunakan rumus V kuadrat RMS1 per V kuadrat RMS2 sama dengan 3kT1 per 3kT2. V kuadrat RMS1 per V kuadrat RMS2 sama dengan T1 per 4T1. T1 nya dicoret menjadi 4 V kuadrat RMS1 sama dengan V kuadrat RMS2. V RMS2 sama dengan akar 4 VRMS1. VRMS2 sama dengan 2 VRMS1. Jadi hasilnya yaitu VRMS2 sama dengan 2 VRMS1. Nomor 12. Pertanyaannya yaitu suatu sistem mengalami perubahan adiabatik dikenai usaha 150 Joule sesuai dengan pernyataan hukum 1 termodinamika. Maka besar perubahan energi dalam adalah. Dan nomor 12 diketahui W sama dengan 150 Joule. Yang ditanya delta U. Kita menggunakan rumus delta U sama dengan Q kurang W. Delta U sama dengan 0 kurang 150. Delta U nya sama dengan minus 150. Nomor 13. Besar perubahan energi dalam jika 3000 Joule kalor ditambahkan pada sistem dan kerja 2000 Joule dilakukan sistem adalah. Nomor 13 yang diketahui yaitu W sama dengan 1000 Joule, Q nya 3000 Joule. Yang ditanya delta U. Kita menggunakan rumus delta U sama dengan Q dikurang W. Delta U sama dengan 3000 dikurang 1000. Delta U sama dengan 2000 Joule. Pertanyaan uraian nomor 14. Sebuah tangki dengan volume 15 liter mengandung 1 mol gas monoatomik. Jika setiap molekul gas memiliki energi kinetik rata-rata 2,8 kali 10 pangkat min 21 Joule, tentukanlah tekanan gas dalam tangki. Bilangan Avogadro-nya 6,022 kali 10 pangkat 23 per 3 per mol. Nomor 14 yang diketahui yaitu volumenya 15 liter. Kita menjadi 15 kali 10 pangkat 3. N-nya sama dengan 1 mol. EK-nya 2,8 kali 10 pangkat min 21 Joule. Yang ditanya P. Pertama kita mencari N. N sama dengan N dikali Na. N sama dengan 1 dikali 6,022. N sama dengan 6,022 kali 10 pangkat 23. Baru untuk mencari P kita menggunakan rumus 2 per 3 EK dikali N per V. 2 per 3 dikali 2,8 kali 10 pangkat min 21 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 per 15 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 5,6 kali 10 pangkat min 21 per 3 dikali 1,2044 kali 10 pangkat 26. P sama dengan 6,744 kali 10 pangkat 5 per 3. P sama dengan 2,24 kali 10 pangkat 5 PA. Nomor 15. Mesin Carnot yang dioperasikan memiliki efisiensi 60%. Pada suhu reservoir pembuangan 27%. 27 derajat Celcius. Jika efisiensi mesin diharapkan menjadi 80%, hitunglah kenaikan suhu reservoir tersebut. Yang nomor 15 yang pertama diketahui efisiensi 1 sama dengan 60%, efisiensi 2 sama dengan 80%.
yang ditanya yaitu T2. Kita menggunakan rumus efisiensi sama dengan T1 dikurang T2 per T1 dikali 100%. 60% sama dengan T1 dikurang 300 per T1 dikali 100%. Persennya kita coret, jadi 60 per 100 dikali T1 sama dengan T1 dikurang 300. 0,6 T1 sama dengan T1 dikurang 300. 300 sama dengan T1 dikurang 0,6 T1. 300 per 0,4 sama dengan T1. T1 nya sama dengan 750 Kelvin. Baru untuk mencari T2 nya kita pakai rumus efisiensi sama dengan T1 kurang T2 per T1 dikali 100%. 80% sama dengan 750 dikurang T2 per 750 kali 100%. Persennya kita coret. Baru 0,8 dikalikan dengan 750 sama dengan 750 dikurang T2. 600 sama dengan 750 kurang T2. Jadi T2 nya sama dengan 150 Kelvin. Sekian dari pembahasan yang telah saya jelaskan. Terima kasih.